Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit ya. Selanjutnya mari kita dengarkan informasi dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah untuk simulasinya akan kita lakukan pada hari Rabu ya, yaitu untuk kelas 11 dan kelas 41. Untuk pembelajaran PTM-nya insya Allah akan kita mulai dari Senin 11 Oktober dan jadwalnya sudah insya Allah sudah siap dan nanti akan dibagikan. Mari kita dengarkan bersama, kita ikuti jabaran penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Eko Geri Ginardi, MPD, persilakan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhajirin. Yang saya hormati Bapak, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bapak Haji Darussalam SS dan Ibu Nuning Handayani SPD, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Muhajirin. Alhamdulillah pada hari ini, dan juga yang Bapak cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Muhajirin. Alhamdulillah pada pagi hari ini di waktu yang kita sudah tentukan di hari Senin ini untuk sosialisasi sedikit mengenai tentang perwal dan kegiatan dilakukannya PTMT terbatas di SD Muhajirin. Bapak dan Ibu mungkin sudah membaca perwal yang sudah dikeluarkan oleh Wali Kota Depok ataupun surat yang sudah diinformasikan bahwasanya pada kegiatan di awal Oktober ini akan diadakannya PTMT terbatas untuk di Kota Depok. Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwasanya kami beberapa minggu ini menyiapkan sarana prasarana dan sebagainya untuk kegiatan bisa dimulainya PTMT terbatas di SD Muhajirin. Pertama, Bapak dan Ibu, sesuai dengan perwal yang diadakan bahwasanya PMT terbatas ini, pembelajaran tatap muka terbatas ini di Kota Depok khususnya itu dimulai pada 4 Oktober sampai 23 Desember untuk PMT terbatas ini, kecuali ada perubahan. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami baru bisa melaksanakan setelah musyawarah dan mengonfirmasi dengan keadaan Sapras yang sedang diperbaiki. Kemungkinan kita akan melaksanakannya pada tanggal 11 Oktober minggu depan, Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Jadi jika mungkin ada sekolah atau mungkin tetangga yang sudah sekolah di lingkungan Kota Depok, memang benar bahwa perwal itu diadakan mulai pada tanggal 4 Oktober ini ya, secara bertahap. Ada yang seminggu 1 kali dulu ataupun langsung menjadi 2 kali anak-anak.
Perwa ini Bapak dan Ibu mengatakan bahwasanya siswa dibolehkan belajar itu hanya 2 jam dalam suaranya mungkin kedengaran ya? Bagaimana? Terdengar ya Bapak dan Ibu? Ya. Jadi yang pertama adalah siswa ini dibolehkan untuk belajar di sekolah selama 2 jam setiap hari untuk mengampu mata pelajaran yang memang sudah diberikan di kurikulum sekolah masing-masing. Selanjutnya siswa ini hanya maksimum 2 kali atau 2 hari saja ke sekolah. Jadi itu intinya adalah bahwa 2 jam maksimum 1 hari dan 2 kali 1 minggu. Dalam 1 minggu itu hanya 2 kali saja anak siswa. Nah Bapak dan Ibu, oleh karenanya nanti dan yang ketiga adalah 50% siswa itu hanya dibolehkan 50%. Bahwa dalam seminggu itu pembelajaran hanya dibolehkan 50% dan setengah dari siswa yang memang masuk. Nah, Bapak dan Ibu, jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya kegiatan siswa itu maksimum di Perwa itu hanya 2 jam saja setiap hari dan hanya dua kali setiap minggu gitu, hanya 2 hari masuk saja ke sekolah gitu ya untuk tatap muka terbatas. Dan ini pun dengan persyaratan orang tua mengisi surat pernyataan membolehkan siswanya untuk datang ke sekolah dan bermaterai. Mungkin itu yang kita bagikan baik lewat secara langsung ataupun yang sudah ada kopiannya yang untuk bisa di-print langsung, dan itu nanti mohon bisa dikumpulkan pada minggu ini sebelum masuk. Bapak dan Ibu silakan nanti disimpan di loker ataupun di tata usaha ataupun ke wali kelas yang siswa tersebut. Itu yang pertama. Dan anak-anak itu disusun berdasarkan 2 kelompok. Jadi kita akan bagi nanti siswa itu dijadikan 2 kelompok Bapak dan Ibu sesuai absen. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu absen misalkan ada 20 siswa, absen kelompok 1 itu adalah kelas 1 sampai absen nomor 1 sampai 10 gitu ya. Jadi absen nomor 11 sampai 20 otomatisnya kelompok 2. Bapak dan Ibu, mekanismenya adalah sebagai berikut. Bahwa siswa itu masuk kelompok 1 itu pada hari Senin dan Rabu. Jadi misalkan kelompok 1, kelas 1 dia masuknya di hari Senin dan Rabu di jadwal minggu ini. Untuk kelompok 2-nya yang absen tadi itu pada hari Selasa dan Kamis. Ya, jadi kelompok 1 kelas 1 pada Senin Rabu di minggu ini, kelompok 2-nya Selasa Kamis masuknya. Selanjutnya untuk minggu keduanya Bapak dan Ibu itu di rolling atau berubah ya, karena yang Senin Rabu tadi kelompok 1 dia tatap muka dengan guru atau pelajaran di hari Senin dan Rabu. Nah, yang minggu keduanya, minggu selanjutnya, yang masuknya Senin Rabu jadi Selasa Kamis. Yang masuknya Selasa Kamis jadi Senin Rabu. Nah, jadi selama 4 hari itu dalam 2 minggu itu akan semuanya akan terpelajari, akan tatap muka dengan gurunya. Jadi hari ini kelompok 1 minggu ini di jadwal Senin Rabu, minggu depannya Selasa Kamis. Dan untuk hari Jumatnya Bapak dan Ibu semuanya daring ya. Jadi BDR, belajar dari rumah. Jadi kita hanya melaksanakan hanya 4 hari saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dengan asumsi di hari Senin masuk kelas 1 sampai kelas 6 kelompok 1. Di hari Selasa masuk kelas 1 sampai kelas 6 kelompok 2.
gitu. Hari Rabu masuk kelompok 1, kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu ya. Mungkin khawatirnya nanti Bapak melihat atau Ibu melihat perbedaan, kok di sekolah ini seperti ini ada 2 kali sampai sekian. Karena kita menyesuaikan, pelajaran kita banyak, bukan negeri saja ada tambahan, sehingga menyesuaikan dan tatap mukanya pun harus semua hari gitu. Kita harapkan mungkin ada siswa kalau diinikan Senin Selasa saja untuk di SDIT, nanti Rabu Kamisnya karena gurunya guru mata pelajaran bukan guru kelas murni, sehingga nanti nggak ketemu dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Seperti itu ya Bapak, mohon dimaklumi ini. Bapak dan Ibu, khawatir nanti berbeda, kok sekali ini berbeda, karena kalau memang guru kelas murni, hari saja masuknya kapan saja, mau Senin Selasa saja, atau Rabu Selasa Kamis saja ya nggak masalah, karena yang gurunya hanya satu, dia bisa belajarnya nanti bergantian, pelajaran ini dan sebagainya. Tetapi karena kita adalah pembelajarannya guru kelas, tapi tidak bilang bisa di guru kelas murni, karena banyak ada guru-guru yang tahfiz, guru yang masuk dan sebagainya, bahasa Sunda semuanya, mungkin gurunya harus bergerak. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, nanti masuknya mohon izin kita akan tambahkan setengah jam. Jadi mulai masuknya adalah 7.30 sampai pukul 10. 7.30-nya adalah seperti biasa akan ada tadarusan dan sholat duha yang nanti yang didampingi oleh wali kelas dan pendamping ya untuk di kelas. Jadi nanti pukul 7.30 sampai pukul 8-nya adalah tadarusan dan sholat duha. Setelah selesai baru pembelajaran dimulai udah pukul 8 sampai 10. Hanya 4 mata pelajaran. Tapi 4 mata pelajaran ini bisa saja hanya ada 3 guru atau hanya ada 2 guru. Kalau 2 jam berarti hanya ada 2 guru. Kalau hanya 1 jam berarti misalkan ada 2 jam tematik, berarti 2 jam pelajaran, 1 jam tematik. Dan yang 1 jamnya lagi adalah misalkan pelajaran-pelajaran yang 1 jam gitu ya. Nah, oleh karenanya nanti otomatis yang kelompok 1 belajar di sini, kelompok 2 juga akan belajar, yang tidak tatap muka akan belajar langsung BDR di jam yang sama. Di rumah. Nah, supaya nanti tidak setelah pukul 10 ada lagi dan sebagainya. Jadi nanti ada beberapa guru yang memang waktu 2 jam pelajaran itu, misalkan waktunya longgar 1 jam itu akan mengajar secara bersamaan. Ada tatap muka, ada Zoom juga yang ada di rumah. Tetapi mohon dimaklumi jika ada guru yang misalkan memang kami karena jamnya ada yang 1 jam dan guru itu harus bergerak ke kelas-kelas yang lain yang tatap muka, bisa saja tadi guru itu akan men-share, dia menjelaskan tatap muka tapi tidak Zoom. Dia akan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahannya misalkan sesuai apa yang diberikan tugasnya di dalam kelas. Bisa dalam bentuk misalkan ditambahkan video ataupun langsung hanya tugas yang ini. Dan nanti minggu depannya ketika anak ada yang belum ngerti atau apa dan sebagainya nanti bisa ditanyakan lagi sebelum belajar yang sudah nanti yang selanjutnya gitu ya. Masa tugas-tugas. Nah, itu masalah teknis nanti akan diinikan oleh Walas dan juga guru mata pelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, jadi pembelajaran itu 7.30 dan 10 sampai pukul 10 itu baik yang tatap muka, kelompok 1 atau kelompok 2 atau yang BDR itu sama-sama selesai gitu. Ya, jadi untuk sementara seperti itu sampai pada tanggal 23 Desember di suratnya. Apakah nanti ada perubahan, apakah nanti ditambah, karena kita menunggu lagi surat selanjutnya. Bisa saja kalau memang kondisinya sudah sangat baik, ya mungkin anak-anak bisa tidak 50% lagi, atau bahkan semuanya, atau bahkan ditambah jamnya. Nah, untuk sementara simulasinya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kami mengharapkan yang pertama adalah anak-anak itu di rumah itu, di perwalnya itu tidak boleh bawa makanan sebenarnya. Jadi hanya minuman saja, oleh karenanya mohon pagi-paginya bisa sarapan terlebih dahulu. Dan dibekali minuman atau susu dan sebagainya ya. Jika seandainya Pak saya darurat nih hari ini saja karena memang langsung jemputannya harus dijemput segera, dia nggak sempat ini ya, mungkin
bekalnya dibawa saja nanti dimakan di sana. Tetapi tidak ada untuk waktu istirahat, dan juga mungkin jeda diminum pun nanti akan diberikan waktu oleh Dewan Guru yang akan mengajar seperti mungkin 3-5 menit untuk makan dan minum ya terutama gitu ya. Jadi usahakan karena di perwalnya hanya boleh membawa minum saja, mohon makanan itu sarapan terlebih dahulu gitu kan ya. Kecuali hal-hal yang selain itu jangan sampai juga nanti tidak datang ke sekolah belum makan, belum karena nggak boleh makan dan sebagainya. Ya itu keadaan darurat ya boleh saja dibekalkan karena memang waktunya sangat mepet misalkan ya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk hal-hal yang lainnya nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Haji dan Ibu Nuning. Yang jelas anak harus menyiapkan perlengkapannya masing-masing sendiri, termasuk alat tulis, termasuk juga alat-alat untuk masker dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa ada 1 atau 2 ya untuk cadangannya di dalam, khawatirnya kotor, jatuh dan sebagainya bisa diganti dengan masker walaupun sekolah memang akan menyiapkan juga. Tetapi mohon bantuannya untuk menyiapkan. Juga kalau ada hand sanitizer yang tangan walaupun sekolah juga menyediakan akan disediakan di tiap kelas. Mungkin juga untuk hand sanitizer itu bisa juga dibekalkan kepada anak yang kecil ya untuk di tas atau disimpan di gantungan tas dan sebagainya supaya mengingatkan anak-anak kalau dalam keadaan langsung cuci tangan, tidak kerumun, dan insya Allah kita niatkan mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi awal ya untuk anak lagi kembali lagi dengan guru, mudah-mudahan bisa ceria lagi bertemu dengan teman dan sebagainya walaupun keadaan terbatas. Nah, jika ada orang tua yang memang memilih BDR dan karena beberapa hal yang mungkin kami juga tidak akan memaksakan ya tetap melaksanakan BDR, hanya saja seperti tadi ada yang nanti memang BDR itu ada Zoom kalau jika gurunya itu memang agak lapang 2 jam ya dan dia tidak bergerak kemana-mana, insya Allah kita akan guru-guru juga akan ada Zoom, jadi mengajar yang di kelas dan mengajarin. Dan jika ada yang belum atau mungkin karena satu gerak ya kita maklumi dan mudah-mudahan minggu depannya bisa mengadakan Zoom secara langsung baik tatap muka. Karena kalau hanya setengah jam Bapak dan Ibu mungkin bisa memaklumi bagaimana mengajar yang di kelas setengah jam juga harus fokus sama yang di rumah gitu, sedangkan pelajarannya hanya 30 menit. Untuk masuk Zoom dan sebagainya juga perlu waktu 5-7 menit. Nah, ini mohon bisa dimaklumi, nanti apapun yang kita akan laksanakan tetap nanti ada evaluasi Bapak dan Ibu, nanti juga mungkin kita akan evaluasi bagaimana nih 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Kemarin pengawas juga bilang boleh saja tidak 1 minggu itu hanya 1 hari dulu aja misalkan, tidak 2 hari gitu ya. Tetapi kita memilih untuk misalkan tanggal 11 nanti kita coba langsung 2 hari, hanya saja nanti ada simulasi di hari Rabu yang masuk itu kelas 1-1 saja dan 4-1 mewakili kelas bawah dan kelas atas dengan catatan dia kelompok 1 misalkan gitu ya, kita agendakan seperti itu supaya kita bisa melihat bahwasanya nanti bagaimana nih kalau kondisinya di lapangan seperti apa. Nah, yang kedua pada Ibu, keempat itu jemputan. Untuk sementara di SDIT mohon izin dan mohon maaf nih sebenarnya jemputan boleh saja dengan catatan supirnya udah divaksin dan yang jemputan itu hanya 50% dari kapasitas. Boleh saja gitu ya. Yang jelas untuk catering ditiadakan tidak boleh, untuk jemputan boleh. Hanya saja karena sarana prasarana dan kita untuk belum bisa mengadakan karena memang mobil kita itu kerjasama dengan pihak lain. Jadi dan juga untuk menginikan prokes untuk sementara mohon Bapak dan Ibu bisa mengagendakan jemputan yang 2 hari seminggu itu masing-masing dulu terlebih dahulu ya. Kita sambil menunggu nanti bagaimana apakah ada perubahan dan sebagainya gitu kan ya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Nanti juga ada kita berikan simulasi sedikit, ada video simulasi sedikit yang dibuat oleh Dewan Guru, ada 2 video nanti temanya sama saja tapi memang nanti bisa untuk melihat bagaimana kondisinya. Bapak dan Ibu nanti anak-anak pas datang jemputannya memang di depan dekat lapangan uji itu mungkin
mengantar atau parkir di sana, tapi mengantar mungkin boleh sampai batas depan cuci tangan ya. Nanti ada cuci tangan dan juga ada pemeriksaan suhu, cek suhu di situ sudah ditempatkan ya, cek suhu baik yang otomatis ataupun nanti dibantu oleh caraka atau dewan guru yang bertugas nanti 1 atau 2 orang saja. Jadi tidak standby guru mungkin sampai 6-7 orang tiap hari ya, tidak mungkin hanya 1-2 guru dan dibantu caraka untuk mengetes suhu dan sebagainya. Dan jika ada siswa atau yang dicek suhunya sudah bagus, tetapi ternyata waktu di kelas agak terasa hangat dan sebagainya atau pusing dan sebagainya, ya mungkin kita akan langsung mohon maaf nanti akan dipisahkan di ruangan UKS Bapak dan Ibu atau ruangan yang sebelah Dewan Guru Putri ya. Jadi sekarang kantornya Bapak dan Ibu mungkin dipisahkan juga. Jadi pada kantor Guru Putra ada kantor Guru Putri. Kalau kantor Guru Putri itu adalah kantor yang memang sudah biasa di kantor guru. Jadi kantor guru yang tadinya ada bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang kita rubah karena untuk menjaga prokes juga. Jadi hanya kantor ibu-ibu saja. Ya. Bapak dan Ibu ini mohon izin ya, saya kedengaran suaranya, mungkin saya agak pakai lagi. Yang kedua adalah kantor Guru Putra. Kantor Guru Putra pun sekarang dipisah, letaknya adalah di samping kantor kepala sekolah, ya, yang dulunya dekat lab bahasa ya. Nah itu adalah kantor Guru Putra sekarang. Nah, Bapak dan Ibu nanti jadi bisa kalau berkaitan dengan guru Bapak dan Bapak guru berarti kantornya di sana, kalau Ibu guru di kantor yang biasa. Nah, di samping yang di sana di ujung itu adalah salah satu syarat bahwasanya ada ruang isolasi atau ruang UKS atau apa namanya sehingga ruangan itu bisa digunakan jika siswa hangat atau siswa kurang sehat dan sebagainya. Itu bisa diarahkan dulu ke sana sambil menunggu jemputan yang langsung ya dari orang tua. Bahkan kalau memang ini kita pun di isian itu ada MOU dengan puskesmas terdekat ya, puskesmas, dan juga ada panitia satgas kami sendiri dan juga satgas LPIA dan YPI yang kita di bawah naungan mereka. Dan insya Allah kita juga akan aktifkan, insya Allah YPI juga aktifkan klinik ya jika setidaknya ini. Tetapi Bapak dan Ibu mohon izin jika seandainya siswa di rumah sudah tidak enak badan, sudah kurang sehat atau agak kelelahan karena kemarinnya misalkan sudah jalan agak jauh dan sebagainya, dibolehkan ya ini di perwanya nih dibolehkan untuk tidak hadir dulu. Ya, jadi ini persyaratan juga. Jadi jangan wah ini enak kita misalkan nggak belajar. Bahkan kalau memang sudah dari rumah diindikasikan ada sakit, ada kurang sehat atau sebagainya, bisa untuk izin saja tidak masuk. Terus yang kedua, jika seandainya di keluarga sudah ada yang lagi isolasi mandiri dan sebagainya, dan memang ini sudah dan sebagainya, itu juga diharapkan untuk izin juga untuk tidak masuk gitu ya. Sementara misalkan udah jalan bersama ternyata besoknya ada saudara atau apa yang memang jalan bersama itu misalkan terkena ya misalkan. Nah kita kan belum cek dan sebagainya. Nah itu untuk sementara dulu tidak masuk tidak apa-apa. Ya jadi itu untuk menjaga kita bersama agar semua siswa, guru dan sebagainya alhamdulillah sehat. Bapak dan Ibu, jika nauzubillahi nih ya, kalau ada sekiranya A1 atau 2 misalkan terindikasi dan sebagainya di sekolah, itu kepala sekolah berhak untuk menghentikan sementara pembelajaran di sekolah. Oleh karenanya, kita harus jaga sama-sama Bapak dan Ibu, jika sekiranya anak kita atau kita dalam isolasi ya jangan dulu masuk ya, karena memang kalaupun ada kejadian apa-apa, mungkin bisa saja walaupun perwalnya ada, tetap sekolah tadi bisa menghentikan, kata Kepala Kabid itu, bisa menghentikan sekolah sementara dalam waktu yang memang nanti dibicarakan, apa seminggu atau 2 minggu. Melihat dulu ini kenapa terjadi sampai ada terjadi, gitu kan ya. Jadi itu gambaran umumnya Bapak dan Ibu. Jadi prokes tata tertib nanti akan disampaikan. Mohon yang ketiga itu jemputan yang menunggu, terutama orang tua atau apa ya, misalkan kan saya juga memaklumi
belajar 2 jam, mengantarnya misalkan dari Sawangan jauh macet gitu kan ya. Baru sampai sini ya pulang, nanti sana harus balik lagi ngejemput dan sebagainya. Nah ini mohon disikapi apakah jemputannya seperti itu, ataupun kalaupun harus menunggu tetap menjaga prokes dan tidak di lingkungan sekolah. Itu yang kami tekankan, jangan sampai itu jadi menunggu sambil menunggu siswa jemput dan sebagainya, akhirnya tidak melanggar prokes. Terutama di SD Al-Muhajirin sini sudah dipasang 7 CCTV oleh Yayasan LPA, sehingga orang tua atau kita pun guru yang memang berkumpul secara ini sudah bisa dilihat gitu ya. Jadi ketahuan maksudnya CCTV tadi gitu ya. Jadi sehingga selalu diingatkan ke Pak Eko juga gitu ya, bisa dicek di handphone dan sebagainya. Nah hal-hal yang seperti itu kita jaga bersama. Makanya masalah jemputan yang tadi 1 atau 2 hari atau yang 2 orang tuanya bekerja, dua-duanya mohon maaf, kami untuk saat ini belum bisa mengadakan jemputan, tapi bisa dikondisikan bagaimana teknisnya, apakah bisa masuk dalam seminggu itu 2 kali ataupun 2 kali, dan bagaimana teknis jemput dan antarnya. Terus Bapak dan Ibu mengenai jemputan ini mohon untuk jemputan harus tepat waktu gitu. Ini yang paling penting, karena jangan sampai 5 sampai 15 menit misalkan terlambat ya. Kalau bisa 5 menit atau 10 menit sudah ada di sekolah. Itu karena kalau nanti anak-anak dibiarkan terlambat atau tidak ada yang jemput, ini akan menjadi kerumunan ya. Bahkan ya mungkin jadi nggak menutup kemungkinan jadi anak-anak pada duduk dan sebagainya ya, prokesnya. Nah oleh karena itu apalagi 2 jam tadi hanya dibekali oleh minum dan sebagainya, hanya minum saja dan susu dan sebagainya, mohon anak-anak juga jangan berlama di sekolah, khawatirnya nanti lemas dan sebagainya. Nah oleh karena itu kalaupun ada 1 hari atau 2 hari yang agak terlambat penjemputannya, kami mohon izin untuk anak-anak tadi kami dudukkan di ruang isolasi Bapak dan Ibu ya. Jadi nggak seperti dulu kita duduk di ruang guru atau di meja guru dan sebagainya. Mungkin berbeda sekarang kalau ada terlambat atau misalkan jemputannya ada trouble yang mendadak. Nah mudah-mudahan tidak ya Bapak ya, kita sepakati, tapi kan bisa saja ya misalkan ban mogok atau dan sebagainya. Nah itu kita mohon izin dari sekarang, anak-anak nanti akan disiswakan. Kita sediakan 2 ruangan, yang satu dekat ruang PS tadi isolasi dengan meja-meja tadi untuk duduk sementara di situ sambil menunggu jemputan ya. Jadi tidak berkerumun dan juga tidak di ruang guru. Mohon izin nih. Oh guru enggak, ini ya anaknya belum dijemput. Nah mohon izin karena nanti kan berdekatan dengan guru dan sebagainya ya. Jadi mohon bisa dimaklumi hal-hal yang seperti ini biar kita sama-sama berikhtiar ya, bahwa kita sama-sama menjaga prokes, selain kita menyiapkan sarana prasarananya Bapak dan Ibu. Mungkin 2 jam itu sangat singkat sekali ya pembelajaran, tetapi karena memang SD Al-Muhajirin ini saya lihat jemputan sampai ada dari Bukit Rivaria, Sawangan, jauh. Mohon menyesuaikan Bapak dan Ibu ya bagaimana teknisnya sehingga tadi bisa dijemput tepat waktu dan juga mungkin datangnya juga tepat waktu dari agak jauh, dan mudah-mudahan bisa sarapannya lebih pagi karena mungkin kalau jam 7.30 arah sana bisa saja jam 7 harus sudah berangkat ke sekolah atau jam 7 kurang 15. Jadi bisa dikondisikan, mudah-mudahan hanya 2 hari dalam seminggu, besoknya anak-anak bisa istirahat di rumah kalaupun sudah sekolah kan seperti itu. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, nanti bila ada pertanyaan silakan. Nah, sebelumnya nanti akan dijelaskan kembali mengenai jadwal dan lain-lain tata tertib oleh Pak Bu Nuning dan Pak Haji Darus. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita berikhtiar, kita mengawali kegiatan di Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita guru juga dengan siswa rindu dan sebagainya, tetapi tetap kita ikhtiarnya dengan menjaga prokes ya dari dua pihak ya atau 3 pihak dengan LPA YPI yang memberikan sarana prasarana dari sekolah dan guru dan juga dari orang tua dan siswa. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
para Bapak Kepala Sekolah, Bapak Eko dari Dinas DMPD yang telah menguraikan tentang PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Oktober ini. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama penjelasan tentang jadwal dan tata masuk siswa ke sekolah ini. Kepada Ibu Nuni Handayani selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dipersilahkan. Ibu itu sama Pak Anton beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik SDIT Al-Muhajirin yang sangat kami banggakan. 2 tahun sudah kita dipisahkan oleh wabah pandemi COVID-19. Kami, Bapak Ibu Guru, sangat rindu berjumpa dengan kalian. Bapak dan Ibu Guru semua percaya bahwa kalian sudah berusaha keras untuk belajar dan dibantu juga oleh ayah bunda. Anak-anak, kini SDIT Muhajirin telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karenanya, siap-siap kita akan berjumpa lagi di sekolah, kita akan belajar dengan teman-teman dan berjumpa dengan guru. Anak-anak, belajar di masa pandemi kita berani, belajar bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu dan
Saya buka ini ya Pak. Ya. Bentar. Saya izin buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak, orang tua, wali murid SD Ital Muhajirin telah meluangkan waktu untuk dalam sosialisasi PTM untuk anak-anak kita. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya akan menyampaikan tentang jadwal yang akan diberikan kepada anak. Tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa kita akan belajar dari pukul 7:30 sampai pukul 10. Saya izin share screen ya Ibu Bapak. Seperti ini, sebentar. Jadi dalam seminggu itu akan ada 4 pelajaran yang akan diajarkan ke anak-anak gitu. Dan sebelumnya akan diawali dengan tadarus dan sholat duha. Nanti setiap anak atau setiap kelas akan di-set jadwal seperti ini, tapi untuk saat ini saya akan menunjukkan jadwal untuk kelas 1-1 dan kelas 4-1 karena nanti di hari Rabu akan ada simulasi PTMT ya, sedangkan untuk kelas lain hari Rabu BDR dari rumah. Seperti itu, jadwalnya seperti ini. Kemudian nanti anak-anak akan dibagi kelompok berdasarkan nomor urut absen seperti ini. Dan nanti di sini ada jadwal misalnya di sini minggu pertama hari Senin itu anak kelompok 1 PTM belajar di sekolah, sedangkan kelompok 2 belajar dari rumah DDR. Terus kemudian ada pertanyaan, bagaimana Bu kalau kakak dan adiknya beda kelompok, apakah bisa satu kelompok? Misalnya kakak kelompok 1, sedangkan adiknya di kelompok 2 jadi kelompok 1. Silahkan Ibu Bapak yang mempunyai putra-putri kakak adik, silakan konfirmasi ke wali kelas biar disampaikan kepada kami siapa saja yang kakak adik yang saudaraan seperti itu, supaya sekarang kita bisa mengatur untuk waktu untuk kelompok ya, untuk kelompok seperti itu. Kemudian bagi anak yang tadi ada pertanyaan, anak yang misalnya belum diizinkan untuk ikut PTM terbatas, maka anak tersebut akan mengikutinya secara daring, berarti ikut kelompok yang daring seperti itu Ibu Bapak. Ya di sini nanti kita banyak metode yang akan digunakan oleh pengajar, Bapak Ibu guru gitu kan ya, salah satunya mungkin langsung Zoom di kelas yang nanti anak-anak yang di rumah pun bisa mendengarkan atau penugasan yang lain seperti itu. Kemudian untuk lupa. Kemudian untuk tata tertib, saya mungkin hanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya akan mengingatkan untuk tata tertib itu seperti ini. Untuk tata tertib atau pelengkapnya di bawah anak itu membawa hand sanitizer, kemudian masker cadangan, tisu basah dan tisu kering, kemudian alat tulis sendiri, air minum,
Seperti itu. Kemudian menggunakan, kalau anak-anak udah pakai lengan panjang gitu ya, atau biar lebih ini ditambah jaket seperti itu. Di sekolah insya Allah ada juga nanti kalau misalnya anak yang hutan ada masker cadangan seperti itu. Tapi untuk antisipasi lebih baik membawa sendiri dulu. Kemudian kalau tidak membawa alat tulis, silahkan melapor kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas saat itu. Kemudian untuk anak putra, ya ini tata siswa selama PTMT itu harus rapi dan bersih ya. Yang selama ini di rumah mungkin rambutnya belum dipotong, belum rapi, mohon Bapak Ibu putranya untuk dirapikan gitu ya, rambutnya seperti itu. Kemudian siswa selalu menggunakan masker ya, masker baik di perjalanan ataupun di lingkungan sekolah. Kemudian seperti yang tadi digambarkan di video, anak-anak mencuci tangan ketika memasuki sekolah gitu ya. Kemudian selanjutnya tidak boleh meminjam alat tulis yang seperti saya sampaikan tadi, lapor ke guru. Kemudian siswa tetap berada di kelas, kalaupun ingin ke kamar mandi atau keluar harus izin guru yang ada di kelas seperti itu. Kemudian untuk apabila siswa belum dijemput, mohon untuk segera menjemput, mungkin jedanya maksimal 10 menitan, 5 sampai 10 menitan Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk untuk sementara cukup sekian dulu dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Pak. Kenapa? Oh yang di chat ya? Ya. Untuk sholat duha berwudu namanya lebih baik dari rumah dulu seperti itu. Kemudian kalau untuk sebentar, saya akan lihat dari sini. Oke, mungkin Pak Eko bisa jawab ini di sini di chatnya ada banyak pertanyaan. Bisa dari sini aja kalau nggak Pak Eko nya kelihatan. Dari sini pertanyaannya aja. Iya. Ini di sini ada Pak Haji. Gimana Pak? Yang tadi sudah, yang untuk yang pertanyaan dua kelompok tadi sudah saya jawab. Bisa dijadikan satu kelompok, makanya bisa kelompoknya sama. Silahkan konfirmasi ke wali kelas, biar wali kelas disampaikan kepada saya, nanti saya akan ubah. Kemudian Pak Eko yang anak-anak tidak hadir. Ya, saya bacakan ya. Mohon maaf. Iya ini. Apabila anak tidak hadir PTM karena ada kendala, apakah anak-anak diperbolehkan belajar BDR atau PJJ? Kemudian untuk tugas apa di-share juga? Silakan dijawab Pak Eko, buka di sini. Iya. Jadi seperti ini Bapak. Nah, otomatis yang hari ini jadwalnya masuk. Pak Eko belum suaranya. Suaranya Pak Eko. Ya Bapak dan Ibu, jadi kalau memang nanti jadwalnya PTM terbatas masuk, tapi berhalangan hadir dengan alasan apapun, misalkan, itu otomatis dia akan gabung nanti BDR dengan kelompok 2 yang di rumah seperti itu ya. Jadi tidak, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu hanya kita harapkan itu waktu masuk ke sekolah ya, ke tatap muka gitu. Tapi pada dasarnya nanti jadwal yang harusnya masuk dia berhalangan atau memang untuk saat ini belum bisa masuk,
Nah itu otomatis nanti ikut BDR tiap hari seperti itu ya kalau memang yang tidak masuk. Jadi enggak, karena saya kelompok 2 saya BDR-nya hanya hari ini enggak gitu ya. Jadi yang hari ini yang pun tadi misalkan harusnya masuk tetap muka, dia jadwalnya tetap muka tapi nggak masuk, ya berarti dia ikut BDR gitu, gabung nanti mengerjakan tugas-tugas dari Dewan Guru. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terus pertanyaan, bacakan aja nih, baca. Udah. Apa namanya? Apakah kalau udah kebagian jadwal PTM, apakah online juga di rumah, Pak? Kalau udah PTM di sekolah, apakah online juga di rumah? Jadi gini, sistemnya nanti tidak ada setelah pelajaran yang pukul 10 ada online, tidak ada. Kalaupun ada online, nanti berbarengan tadi dengan Dewan Guru yang bisa. Bapak dan Ibu, saya seperti katakan tadi, kita hanya 4 jam pelajaran. Ada yang Dewan Guru itu mengampu 2 pelajaran, misalkan tematik atau sebagainya. Nah, dengan waktu yang 1 jam, dia memungkinkan untuk bisa online di rumah, online tatap muka juga mengajarkan sekolah, karena waktunya leluasa. Dan gurunya dilihat waktu itu tidak ada jadwal setelahnya. Dan itu akan ada online yang secara bersamaan. Tetapi karena mohon maaf, Dewan Guru ini dengan guru yang kurang lebih 33 dan pelajaran yang sangat banyak, ada Dewan Guru yang mungkin jadi walas atau jadi pendamping, tetapi dia harus bergerak di pelajaran yang lain. Bahasa Inggris, bahasa Sunda, tahfiz, praktek ibadah, dan sebagainya. Oleh karenanya, yang 1 jam itu bisa saja Dewan Gurunya bisa ada online antara di rumah dan juga tatap muka di sini. Tetapi juga ada yang tidak bisa kemungkinannya ya, karena berkendala dengan menyiapkan laptop dan sebagainya hanya 1 jam. Dan itu mohon dimaklumi. Jadi yang jelas online dan tidaknya akan ada pada waktu jam yang bersamaan pada pukul 7.30 sampai pukul 10. Nanti akan diinikan oleh Dewan Guru. Insya Allah nanti minggu pertama kita akan evaluasi. Yang jelas kita usahakan mudah-mudahan di tiap kelas ada online ya, tiap hari dari 4 pelajaran itu, misalkan pelajaran apa gitu ya, sehingga yang di rumah pun tetap bisa belajar atau berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan di sekolah, dengan Dewan Guru. Itu. Mohon maaf, mau tanya, apakah ada mobil antar jemput dari pihak sekolah? Iya, tadi sudah ya. Untuk mobil antar jemput untuk saat ini mohon maaf karena kendala kondisi dan salah prasarana kita, sifatnya mobilnya belum punya sendiri. Jadi kerjasama dengan pihak lain, memang dibolehkan ada antar jemput, hanya saja dengan persyaratan sopirnya udah divaksin dan kapasitas hanya setengahnya dari mobil tadi, misalkan hanya biasanya 10 jadi 5 gitu ya, misalkan 12 jadi 6 gitu. Tetapi untuk saat ini mohon maaf kami belum bisa menyiapkan antar jemput tadi. Berhalung dengan kendala dan macam-macam, setelah dimusyawarahkan kami untuk saat ini karena juga hanya 2 jam pelajaran, mohon Bapak dan Ibu bisa memaklumi ini. Jadi untuk jemputan di sekolah untuk saat ini belum ada, mohon mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan antar jemput selama seminggu hanya 2 kali ke sekolah, misalkan seperti itu dulu ya. Itu makanya kami cantumkan di surat pernyataan juga bersedia antar jemput oleh orang tua, seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau ini ada usulan Pak, dimohon kita semua komit apabila ada anggota keluarga atau ananda yang tidak enak badan diharapkan tidak masuk sekolah sampai benar-benar sehat untuk kebaikan bersama. Ya, Bapak dan Ibu, itu ada di isian kita. Nanti kita akan data, memang data orang tua dan sebagainya. Termasuk tadi Bapak dan Ibu mohon. Ya kan kadang kalau kita tuh, wah Masya Allah nggak sekolah nih kayak nggak rajin, kayak nggak apa gitu. Tetapi untuk kesehatan, untuk demi kesehatan bersama, mohon yang komit bersama, jika kita ada anak sakit atau memang ada yang isolasi keluarga kita atau bahkan kita ada pertemuan dan sebagainya dan kita baru mengetahuinya malamnya atau dan sebagainya, walaupun anak kita sehat, untuk sementara jangan masuk Bapak dan Ibu, dan itu ada di perwalnya. Jadi mohon, kalau kemarin tuh kalau dulu bolos atau mestinya nggak masuk atau apa tuh jarang gitu ya dibolehkan, tapi dalam ini bahkan yang sehat pun ataupun yang tidak ada isolasi pun masih dibolehkan ya untuk tidak mengikuti PTM karena ada surat pernyataan tersebut. Jadi kita komit kalau yang memang sudah sakit
Jadi saya juga berharap sih kalau disimulasi mungkin kan tadi ada yang sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terdeteksi atau sudah di awalnya atau malamnya atau paginya waktu sarapan kita tanya kalau anak-anaknya kurang sehat dan sebagainya, apalagi perjalanannya agak jauh sedikit ya untuk sementara itu tidak mengikuti. Nanti jelang 1 hari kalau memang sudah sehat ya selanjutnya. Ya itu mohon itu kita tidak mengetahui itu kan ya hal-hal yang seperti itu hanya orang tua dan juga bapak dan ibu ayah bunda yang mengetahuinya. Makanya oleh karenanya termasuk guru-guru pun seperti itu. Guru-guru pun kami himbau jika ada yang kurang sehat, sakit dan sebagainya atau memang ada lingkungan keluarga kita yang lagi isolasi dan sebagainya dan kita sudah bertemu dan sebagainya beberapa sebelumnya untuk sementara untuk tidak masuk dulu gitu seperti itu nanti digantikan oleh guru yang lain. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada yang terlupakan tadi. Selain Bapak Ibu mengisi surat pernyataan yang bermaterai, ada juga link yang harus diisi. Link link asesmen PTM itu mohon nanti akan di-share Walas. Itu mohon diisi supaya kita ada gambaran, supaya kita ada supaya kita tahu gitu kan. Ada yang berapa orang yang tidak diizinkan untuk ikut PTM seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi kalau tadi nanti tuh Bu, kita ada datanya yang memang ikut PTM sudah menyerahkan surat dan sebagainya, dan kita akan ada monitoring dari pengawas, dari Satgas Kota Depok, mungkin juga dari kelurahan, termasuk hari ini sudah mulai berkeliling gitu. Dari tanggal 4 sampai tanggal 15 Oktober, dan kita izin mungkin masuk ke kita akan tanggal 11. Sebelumnya pengawas sudah memantau dan melihat kondisi dan sarana prasarana sekolah kita. Pertanyaan selanjutnya Pak, mohon izin bertanya, siswa diperbolehkan membawa HP tidak untuk komunikasi saat mau dijemput? Terima kasih. Ya ini kendala juga ya Bapak dan Ibu. Kalau memungkinkan ya bisa komunikasinya dengan yang jemputnya ya. Sudah misalkan sudah dikomunikasikan, kalau enggak pun ya mungkin bisa lewat Walas ya dikomunikasikan bahwa saya sudah pesan Gojek atau apa atau Grab atau apa ya, atau misalkan yang jemput yang ini gitu mohon informasikan. Jadi nanti sebelumnya itu nanti sudah tahu Walas ini akan dia nanti kan sebelum pulang itu mungkin anak-anak itu akan diam di kelas dulu Bu, tidak keluar seperti kita bubarkan gitu ya. Nanti kita lihat tuh sudah ada yang jemput mungkin satu-satu persatu keluar gitu ya. Jadi nanti kalau memang ada Grab-nya atau Gojek-nya atau apa ya, untuk sementara mungkin kami tidak bolehkan ya untuk bawa handphone, khawatir ya dimainkan di sela-sela waktu yang pembelajaran, karena pembelajaran kita sangat singkat, tetapi mohon dikondisikanlah kalau memang jemputannya yang sudah misalnya nggak pakai Grab yang sudah rutinitas ya berarti dia sudah pukul 10 kurang sudah sini, berarti kan sudah jemput. Dan mohon ini diinformasikan pada Walas yang jemputnya siapa, ayah bunda atau menginikan siapa, minimal di awal minggu ini dikasih tahu, jadi tahu bahwa nanti kalau dijemputnya berbeda Walas pun akan pikir oh ayah ini atau bunda kok dijemputnya ini nggak biasanya misalkan seperti itu ya. Mungkin ini sebagai respon kita, karena kalau nanti diinikan HP nanti ya khawatirnya pembelajaran yang sangat singkat tidak kondusif ya, atau setelahnya nanti malah berkerumun, karena kalau sudah di jam pelajaran keluar terus bawa handphone dan handphone dinyalakan nanti sambil menunggu malah jadi anak-anaknya berkerumun. Mohon bisa dimaklumi oleh ayah bunda semuanya seperti itu. Selanjutnya mohon maaf izin bertanya, PTM menggunakan seragam sesuai dengan hari tatap muka kah? Kemudian apabila ada yang seragamnya sudah kekecilan, sedangkan siswa sudah tahun akhir ajaran atau mungkin ada kendala lainnya, apakah harus membeli baru atau ada toleransi dari sekolah? Terima kasih. Ya, ini berkait yang 2 tahun ya, sudah mungkin seragamnya sudah ada yang melanggar dan sebagainya. Ya untuk kalau bisa membeli ya silakan, tapi itu juga kita cek dulu ada kondisi memang sudah ada stoknya atau tidak ya, karena kita juga tidak menyiapkan secara utuh gitu ya. Tetapi kalaupun ini mungkin memakai seragam muslim ya Bapak dan Ibu, kita masih maklumi untuk memakai seragam muslim saja yang sopan dan juga tertutup gitu, dan menggunakan tangan panjang dan sebagainya ya kalaupun itu.
Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita maklumi selama 1-2 tahun ini bisa saja memang baju-baju itu akan banyak kecilan. Jadi dan kalau kita pun membeli ya berarti harus pesan dulu dan itu pun butuh waktu. Jadi untuk sementara bisa menggunakan baju muslim dulu ya, insya Allah. Dan dikasih tahu anak-anaknya sudah dibolehkan oleh Dewan Guru dan mudah-mudahan nanti kalau memang ada ya silahkan. Tapi kalau yang ada tahu bisa menggunakan baju muslim dulu sementara ya. Tapi tidak baju muslim semuanya, Bapak dan Ibu. Kalau ada baju yang muat dan sebagainya dipakai gitu ya. Jadi setiap hari mungkin ada baju yang ini mungkin bisa saja. Ya. Terus Bu Nuni. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya. Jika kami orang tua belum mengizinkan putra-putri kami untuk melakukan PTM, bagaimana proses pembelajaran yang diberikan kepada putra-putri kami? Ya. Nah, seperti tadi Bapak dan Ibu, karena memang ini PTM terbatas ini pada hanya tanggal 4 Oktober sampai 23 Desember di suratnya. Kita juga tidak tahu, keinginan kami sih ingin semua atau dan sebagainya. Tetapi kalaupun tidak, ya mungkin tetap saja Bapak dan Ibu kita membolehkan untuk tidak ikut karena itu kewenangan daripada orang tua yang memang sudah ada perwakilannya juga. Tidak boleh orang tua yang tidak mengizinkan, kita harus wajibkan, tidak boleh. Hanya saja dalam pembelajarannya, mohon izin tadi, karena pembelajaran tadi itu serempak gitu. Ada yang di luar, ada yang BDR, ada yang di kelas tetap muka. Nah, untuk beberapa sekolah itu memungkinkan, atau misalkan sekolah negeri juga memungkinkan, karena guru kelasnya satu menghandle semua, jadi dia bisa standby laptopnya, terus dan sebagainya. Nah, untuk kita, karena bergerak gurunya, karena jam pelajarannya juga banyak dan terdiri dengan mata pelajaran tambahan pelajarannya. Perlu diketahui kalau di Dinas saja mungkin pelajarannya hanya 9 mata pelajaran. Tapi kita kalau di SD Tuan Haji ini ada 16 mata pelajaran. Jadi kurang lebih 1/3/4-nya ini pelajarannya. Jadi beragam. Nah, jadi guru yang mengajar di kelasnya tidak standby di kelas karena harus mengajar di beberapa kelas yang lain. Oleh karenanya di waktu yang bersamaan itu bisa saja nanti guru itu tidak melaksanakan Zoom, tetapi kami akan usahakan setiap hari, insya Allah di tiap kelas akan ada Zoom. Maka yang tidak ikut tadi, dia akan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru waktu mengajar di kelas. Kalau misalkan gurunya ada Zoom, ya berarti menyimak Zoom yang akan diberikan oleh guru-guru sambil guru-guru menjelaskan yang ada di kelas. Nah, kalau tidak mungkin nanti ada video pembelajaran ataupun tugasnya dalam bentuk yang lain ya voice note dan sebagainya. Mungkin itu untuk sementara itu dulu mungkin yang bisa diberikan, tidak standby, tidak utuh karena keterbatasan dari jumlah guru dan keterbatasan dari jadwal pelajaran kita yang banyak. Mohon bisa dimaklumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap harus mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana Pak jadi mengikuti pelajarannya? Ya, jadi setiap hari BDR di rumah gitu. Jadi tidak ada tatap muka. Gitu ya. Jadi dia tiap hari BDR, hanya saja nanti melihat gurunya dan waktunya jadi berbeda. Kalau biasa kita BDR itu sampai pukul istilahnya sampai 5 pelajaran ya, sampai 6 pelajaran bahkan gitu di satu session di satu hari itu. Jadi beragam, ada tugas, ada voice-note, ada apa dan sebagainya. Nah, mungkin yang sekarang BDR murni karena sudah disediakan PTM terbatas dan juga ketentuan dari Pak Wali Kota dan juga memang dari Kota Depok ini hanya 2 jam dulu untuk sementara per awalnya. Jadi otomatis semuanya. Kemarin pun ada yang bertanya, Pak, kami SMP. SMP itu jamnya banyak sekali, mata pelajaran sebagaimana, apakah bisa lebih dari 2 jam? Tetap tidak bisa. Jadi yang di sekolah itu hanya 2 jam saja gitu ya, termasuk yang itu. Jadi mungkin mohon dimaklumi, jadi BDR-nya tadi tidak seperti yang kemarin, tapi diusahakan nanti ada online-nya gitu ya Bapak dan Ibu. Itu ini. Ya, terus pertanyaan selanjutnya Pak, izin bertanya, apakah pada PTM di setiap kelas disediakan masker tambahan dan hand sanitizer? Oh ya, hand sanitizer nanti di tiap kelas akan ada Bu, tiap hari akan ada, di depannya kita akan simpan hand sanitizer dan itu kita akan isi ulang. Ya, jadi tiap sore nanti dibersihkan sambil disemprot, disinfektan 1 atau 2 hari sekali.
itu kita akan isi ulang, jadi kan terus gitu. Cuman tadi saya harapkan ada membawa lagi untuk di rumah, khawatirnya setelah dalam perjalanan atau apa ya, misalkan perlu itu ya kita langsung sudah semprotkan. Nah tetapi memang kita sudah siapkan, dan masker pun insya Allah kita sudah siapkan. Hanya saja alangkah lebih baiknya ada dari rumah yang sudah dibawa, yang satu rangkap boleh, dua rangkap boleh, atau nyamannya anak bagaimana ya, yang penting bisa tertutup. Dan juga insya Allah kalau ada cadangan lebih baik di tasnya. Tapi kalaupun tidak, memang sudah nanti tinggal siswa atau otomatis guru pun kalau melihat tidak ada yang memakai, maka akan kita pakaikan masker gitu. Dan kita insya Allah itu kita siapkan. Selanjutnya izin bertanya Bapak, apakah semua guru sudah vaksin dan perangkat? Jika ada guru atau perangkat sekolah yang belum vaksin, apakah tetap bekerja? Terima kasih. Ya, insya Allah guru insya Allah semua sudah vaksin. Hanya ada 2 orang yang nanti memang akan bertahap karena masih kurang sehat. Jadi dalam kondisi ini kita akan segerakan sempurnakan 100%. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu termasuk cara pun sebenarnya semua tata usaha semua, guru pun 98% ya, karena memang ada sakit, tapi kita usahakan secara bertahap, mudah-mudahan sebelum itu sudah vaksin 100%. Dan insya Allah nanti kita usahakan untuk bisa 100% gitu ya. Hanya 2 orang lagi. Terima kasih. Untuk yang ini Pak, saya akan jawab. Untuk materi presentasi dan jadwal boleh di-share ya Bu Guru. Insya Allah nanti kita share-nya di grup kelas saja, karena saya akan merangkum dari yang dibahas hari ini Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah pengaturan bagi anak-anak saat berwudu ketika akan sholat duha di sekolah? Apakah ada bagaimana pengaturan? Oh ya. Ya, kami harapkan untuk berwudu ini sebelum masuk ke sekolah atau berangkat ke sekolah bisa wudu terlebih dahulu, alangkah baiknya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita harapkan bisa berwudu di rumah sebagian besar, tetapi apabila nanti batal di luar atau di sini ya mungkin kemungkinan tetap kita akan ada jaga ya, atau perkelasnya nanti didampingi oleh walasnya yang kemungkinan ya sekitar hanya 10 orangan ya kurang lebihnya setiap kelas. Nah itu akan bergantian untuk mengambil wudhu gitu ya. Jadi mohon kami harapkan sebelum ke sekolah bisa wudhu dulu. Jadi anak-anak sudah ingat bahwa saya masih punya wudhu gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti langsung bisa baca Quran dan juga sholat duha gitu. Kita harapannya. Nah untuk pengaturannya insya Allah tetap kita akan atur, terutama walas nanti saya akan berikan himbauan kembali, karena walas nanti yang memimpin tadusan sekaligus tadarus mudah-mudahan bisa melihatkan, karena memang sekarang tidak bisa adanya kondisi ini bisa tidak kita lepas ya Bu ya, apalagi dalam masa prokes yang seperti ini. Dan kita harapkan gitu mungkin ayah bunda juga mengimbau juga nanti di sekolah tidak sampai berkatan dan sebagainya, terutama kelas-kelas tinggi mohon juga diingatkan, dan kelas bawah semuanya, sehingga terciptalah itu prokes yang ada di sekolah kita hanya ikhtiar seperti itu. Selanjutnya izin tanya Bu, masker jika KF94 atau KN95 apakah tetap harus dirangkap 2 pemakaiannya? Oh ya. Tolong sarannya. Saya harapkan sih masker yang medis ya Bu sekarang memang sudah dijual bebas ya. Kalau memang dari rumah ada silakan, tapi kalau memang tidak ada ya ini. Tapi memang kita yang akan sediakan sekolah adalah masker medis, baik yang bentuknya berbeda ya, seperti dak-dak itu ya, ataupun seperti yang saya pakai. Jadi nanti teknisnya adalah anak menutupi semuanya ya, terutama hidung dan sebagainya, dan merasa nyaman karena kita belajar selama 2 jam kurang lebih 2 jam setengah, sehingga anak tidak juga merasa pengap dan juga, tapi memang juga oleh karena saya himbau sih memakai masker medis.
Tapi kalaupun harus tetap 2, seperti yang memang di alat umum transportasi sekarang sebagai kewajiban harus 2 rangkap dan sebagainya, jika anaknya sudah terbiasa silahkan. Atau memakai tambahan lagi facial itu juga nggak apa-apa gitu ya untuk untuk anak-anak yang memang sudah terbiasa. Pada dasarnya nanti pun walas guru pendamping akan melihat jika ada memang yang mungkin sudah longgar atau dan sebagainya, ya nanti kita akan gantikan ya secara kita tinggal mengambil untuk menggantikannya. Tetapi kita akan di rumah kalau ada 2 ya bisa 1 dipakai, satunya disimpan. Kalau tidak memungkinkan, ya kita nanti juga akan namakan. Yang jelas semua harus memakai masker, baik dewan guru dan siswa. Seperti itu. Ya. Maaf kalau boleh maaf. Oh ya, maaf ya Bapak Ibu, mungkin ini udah jam 10 lewat, saya izin ya agak nggak sampai tepat pukul 10 gitu. Ternyata banyak pertanyaan. Silakan. Maaf kalau boleh usul, PTM dilaksanakan selama seminggu dan di rolling per minggu. Karena guru pengajar hanya 1 setiap hari dan tiap hari guru yang bersangkutan bergantian bertemu dengan anak-anak dari kedua kelompok tersebut. Menurut saya ini berisiko terpapar dan agar mudah untuk di tracing jika terjadi kasus. Gimana Bu? Ya. Pertanyaan. Oh, seminggu sekali ya PTM-nya ya. Ya, memang begini. Jadi ini tetap kita akan evaluasi ya Bapak dan Ibu. Kelihatannya mungkin kita juga nanti akan ada masukan baik bagi guru, baik sekolah, baik juga orang tua dan penjemputan dan sebagainya. Hanya saja memang tadi bisa saja memang 1 kali dalam seminggu itu dibolehkan saja untuk pertama, misalkan minggu pertama hanya 1 kali gitu kan ya. Minggu keduanya 1 kali untuk 1 bulan pertama. Tetapi hal-hal yang seperti itu memang kita juga kondisikan mungkin saja ada beberapa orang tua juga yang ingin gitu anaknya itu 2 kali seminggu maksimal. Makanya kita lihat pada hari Rabu ini simulasi dan untuk hari Minggu ke depan kita akan coba maksimalnya dulu nih. Ini kan kita lihat maksimalnya ya. Kalau 2 itu seperti apa nanti gitu kan ya. Kalau kelas 1 sampai kelas 6 kelompok 1 semuanya masuk gitu ya. Selama 200 ya gitu ya. Tadi karena memang ada juga yang pagi siang, cuman kendalanya seperti tadi pelajarannya nanti hanya itu saja, misalkan kelas 1, 2, 3 di hari Senin dan Rabu misalkan. Dia jadi ada pagi ada siang. Tetapi kendalanya tadi pelajaran yang akan diampunya hanya Senin Rabu saja. Nanti anak-anak belajar tatap mukanya kok yang Selasa Kamisnya apa karena gurunya berbeda jadwalnya gitu, tidak guru kelas. Itu kendala kami. Terus yang kedua, tadi step 1 dan step 2 itu juga akan berkumpul juga banyak ya karena dari yang pagi dan siang. Jadi mungkin untuk sementara kami mengambilkan kebijakan ini karena pengawas pun pada dasarnya teknisnya tetap diserahkan pada sekolah, hanya saja tetap aturannya tadi 2 jam untuk pelajarannya dan untuk 2 kali pertemuan saja, 2 hari masuk siswa gitu. Jadi hanya 50%. Walaupun saya Bapak dan Ibu Pak, saya 50% di kelas SMP kemarin ada yang bertanya, muridnya 30 atau 40, kami setengahnya saja sudah hampir 18 atau 20. Sedangkan di sekolah lain kayak kita, mungkin ada juga yang 1 kelasnya 20 atau 22, sehingga setengahnya 12, boleh nggak digabung? Kan sama saja gitu, tetap saja kita peraturannya 50% dari sekolah kita masing-masing. Jadi kalau kita hanya 25 berarti hanya 12. Nah ini Bapak dan Ibu, terlepas ini pasti akan ada evaluasi. Saya mau izin nanti untuk kedepannya selama seminggu ini masukan dan sharingnya juga, insya Allah, dan juga kita kalau memang nanti ada sharing buat orang tua juga kita akan sampaikan ya. Insya Allah seperti itu kita coba dulu. Yang tidak kebagian jadwal PTM, apakah online juga di rumah? Apakah materi sama dengan yang PTM? Ya yang tidak ikut. Seperti tadi saya katakan barangkali dia tetap akan mengikuti pelajaran yang sama dengan yang tatap muka. Cuman masalahnya yang 2 tadi, apakah ada online full sampai 2 jam? Nah, saya rasa kemungkinannya mungkin dari 3 pelajaran 1 saja online, 2 saja online. Bisa tidak sih kalau 3 online, 2 pelajaran itu karena setengah jam. Itu mungkin kan karena tadi
gurunya bisa saja harus paksain muka, jangan sampai menginikan BDR tapi yang tatap muka yang ada kelas yang ada siswanya kosong, gurunya lagi menyiapkan dan sebagainya. Jadi mohon dimaklumi kita belajarnya hanya 2 jam saja seperti itu. Terima kasih. Izin bertanya, untuk teknis penjemputan, apakah saat setelah selesai anak-anak langsung keluar kelas atau duduk di kelas menunggu jemputan dan dipanggil satu persatu oleh guru bila jemputan sudah datang? Ya, kita harapkan nanti ikhtiar kitanya tetap di kelas dulu sementara sambil menunggu jemputan. Karena kalau di luar nanti akan berkerumun. Jadi kita harapkan ada di kelas dulu, satu jemputan mulai masuk ya, nanti akan dijemput. Oleh karenanya nanti mohon diinfokan ke walasnya, bahwasanya Ananda siapa nanti dijemput oleh siapa gitu ya. Dan mudah-mudahan tepat waktu ya. Jadi hal yang sangat efektif tadi memang kita di kelas, nanti diusahakan guru-guru tidak keluar dulu untuk menginikan jemputannya terlebih dahulu. Ya, tetapi memang kita juga sediakan ruang ini jika misalkan lama dan sebagainya, karena tidak mungkin kita ini kan misalkan gurunya nanti kita ada di ruangan juga sudah kita siapkan. Jadi jemputan mohon izin untuk tepat waktu dan guru-guru insya Allah kita usahakan tetap ada di kelas untuk menjemput ya anak-anak menunggu jemputan anak-anak. Jadi tetap di bangkunya masing-masing yang sudah berjaga jarak. Tidak mungkin ya? Masih sebentar Pak, ada lagi enggak? Masih. Oh, udah. Ada lagi Bu? Ya. Ya. Kita share dulu ya satu lagi video yang memang penutup kita seperti yang sudah dibuat oleh Dewan Guru. Saya bilang tadi ada 2 ini kan, Bu Iko dan Pak Ridwan dibantu oleh teman-teman guru untuk evaluasi. Nanti insya Allah pun kita melihat simulasi yang di kelas di hari Rabu dan insya Allah Bapak dan Ibu kita tidak menutup kemungkinan untuk sharing dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya ada kebaikan dan kita sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan dia nggak tahu apa-apa itu terkejut juga ngapa. Yang dialami Ade adalah beberapa hari setelah kejadian barusan tadi. Waktu itu Ade sama si Nabila ini OTW ke asrama. Setelah di dalam rumah itu, dan entah kenapa lagi Ade ini malah pengen mendekat ke orang itu ya. Nah di saat itu suaranya dimatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik SD ITA Muhajirin yang sangat kami banggakan, 2 tahun sudah kita dipisahkan oleh wabah pandemi COVID-19. Kami, Bapak Ibu Guru, sangat rindu berjumpa dengan kalian. Bapak dan Ibu Guru semua percaya bahwa kalian sudah berusaha keras untuk belajar dan dibantu juga oleh ayah bunda.
Anak-anak kini SDT Muhajirin telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karenanya, siap-siap kita akan berjumpa lagi di sekolah, kita akan belajar dengan teman-teman dan berjumpa dengan guru. Anak-anak, belajar di masa pandemi kita berani, belajar bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan dalam chat. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dapat dipahami, dan selanjutnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan PTM ini dan Allah sehatkan kita semuanya sehingga anak-anak kita dapat belajar tatap muka dengan gurunya di sekolah. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi ketika GDR nanti, ketika masuk kelas, silakan untuk dipertanyakan kembali ke gurunya ketika bertatap muka langsung. Demikian acara Zoom kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semuanya dan memberi kelancaran agenda yang ke depan yang telah kita agendakan bersama. Mari kita tutup dengan doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku mau acara mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan informasi terakhir bahwa kegiatan ekskul belum kita mulai ya. Nanti kalau sudah keadaan normal, insya Allah akan kita informasikan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja ya, Bu. Saya kembalikan ke Bu Almanda. Tutup aja, udah tutup. Mana ditutup? Terima kasih Ayah Bunda sekalian yang sudah bergabung pada Zoom sosialisasi PTM hari ini. Mudah-mudahan usaha kita dalam
menjalankan PTM terbatas ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ke wali kelas masing-masing. Kemudian nanti akan ada rangkuman dari pertemuan hari ini yang akan di-share. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.